warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Ibu bapak Soimin dan Soimat yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, tausiah pada sore hari ini menjelang maghrib, saya mengikuti tadi anak-anak kita membaca surah Al-Qadar. Sedikitnya kita ulas surah Al-Qadar yang dibaca sama anak kita yang itu menggambarkan turunnya Al-Quran secara sekaligus. Jadi dalam Quran itu ada kalimat anzala, ada tangzila. Jadi kalau Quran menggunakan kata anzala, itu artinya Quran turun secara sekaligus. Tapi kalau kalimatnya tangzila, itu berarti turunnya secara bertahap. Nah, dalam surah Al-Qadar itu kalimatnya angzala, inna angzalna, asalnya angzala karena ada nun mutakalim malgoer kalau kata santri. Jadi kali disukunkan lamnya, inna angzalna. Asalnya angzala yungzilu ingzalan fil amarnya. Inna angzalnahu, sungguh telah kami turunkan Al-Quran secara sekaligus fi lailatul qadar. Jadi di bulan Ramadan ini Al-Quran turun secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit kedua. Itu sekaligus. Maksudnya kalimatnya inna angzalnahu. Nah, itu angzalnya itu turun sekaligus. Nah, adapun turun ke Nabi Muhammad itu bertahap. Maka ada yang dinamakan asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat. Nah, Al-Quran kalau dilihat dari ayatnya itu terbagi dua. Satu ayat qat'iyatu dilalah. Ayat qat'iyatu dilalah itu ayat yang tidak perlu penafsiran. Siapapun dengan membaca teksnya paham. Ada ayat doniyatu dilalah. Ayat doniyatu dilalah itu butuh tafsir. Contoh ayat qat'iyatu dilalah seperti mustahik zakat lil fuqara'i wal masakin, itu tidak perlu tafsir. Maka kata Ibnu Qasim dalam Fathul Qorib disebut ghaniyun anisyarhi, ini tidak butuh syarah. Tapi ada ayat yang zoniyatu dilalah. Zoniyatu dilalah itu artinya ayat yang tidak jelas, yang butuh penafsiran. Contoh. Dalam Al-Quran ada kalimat aulastummun nisaa. Ini akhirnya kata-kata lamasa dipahami oleh Imam Hanafi bersetubuh. Sementara Imam Malik memahami menyentuh dengan rangsangan. Sementara Imam Syafi'i memahami menyentuh. Sehingga kalimat aulastummun nisaa dipahami oleh Imam Hanafi tahun 80 Hijriah. Ketika seorang laki-laki atau suami istri bersentuhan kulit itu tidak batal wudu, kata Imam Hanafi tahun 80 Hijriah. Namun kata Imam Malik tahun 90 Hijriah, yang lahir di Madinah, besar di Madinah, belajar di Madinah, itu Imam Malik. Ya. Kata Imam Malik, namanya aulastummun nisa itu bersentuhan tapi ada rangsangan. Selama tidak ada rangsangan, itu tidak dikatakan lamasa. Maka Imam Malik memahami bersentuhan dengan rangsangan batal. Kalau tidak ada rangsangan tidak batal. Itu Imam Malik. Ayatnya sama. Kemudian Imam Syafi'i abad kedua Hijriah tahun 150 Hijriah memahami aulastummun nisaa bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, ada rangsangan, tidak ada rangsangan, batal wudunya. Kalau ada orang yang halal dinikahi bersentuhan kulit, batal wudunya, kata Imam Syafi'i.
Makanya istri kan halal dinikahi, maka bersentuhan kulit batal. Beda kalau muhrim. Muhrim itu orang yang diharamkan dinikahi, seperti mertua, walaupun sudah cerai selamanya itu tidak batal dengan mertua. Ya, itu pemahaman. Nah, ini maksud saya, ayat Quran itu ada ayat qat'iyatu dilalah, ayat yang memang sudah jelas, tidak butuh tafsir, siapapun akan memahami hal yang sama. Tapi ada ayat zoniyatu dilalah, ada ayat yang tidak jelas, yang butuh penafsiran. Nah, disinilah terjadi silang pendapat antar ulama. Ya. Lalu bagaimana sikap kita? Nah, untungnya di Indonesia ada namanya Kementerian Agama. Jadi mengatur tentang agama. Ya. Kalau nggak ada Kementerian Agama kacau. Ya, Kementerian Agama misalnya dalam pernikahan mengadopsi pemikiran Imam Syafi'i, maka dalam nikah ada wali, ada saksi. Itu adalah hasil ijtihad Imam Syafi'i. Sebab imam yang lain hanya wali tanpa saksi, hanya saksi tanpa wali. Apalagi mazhab Abu Daud Ad-Dahiri, boleh nikah tanpa wali, tanpa saksi. Ini bahaya kalau nggak ada Kementerian Agama. Bahkan jadi disertasi di Jogja kemarin. Tahun berapa tuh? Jadi nikah boleh tanpa wali, tanpa saksi. Itu mazhab Abu Daud Ad-Dahiri. Ini bahaya, bisa anak kita, anak muda pulang jam 2 malam ditanya dari mana? Habis nikah sama Jablay. Kan repot. Nah, untunglah makanya ada kompilasi hukum Islam Indonesia. Jadi negara itu ikut berperan. Karena ayat Quran kalau giliran dunia itu dilalah, itu multi tafsir. Nah, ada orang yang punya kepentingan untuk kemaslahatan umat, maka ayat yang qat'i dijadikan imam. Tapi kalau orang punya kepentingan untuk kehancuran, biasanya hanya ayat yang zoni dijadikan imam. Maka jangan heran kalau orang habis belajar baca Quran jadi teroris. Ya. Jangan sini. Sini. Dikira bapak jangan gaya anak saya. Jadi apa langsung? Ya oke. Jadi Quran ya. Terus yang kedua, Quran itu maknanya berlapis. Ada makna lafad. Ini tanggung karena tadi baca inangzalna. Makna lafad, ada makna isyarah, ada makna ibroh, ada makna latoif, ada makna haqa'iq. Makna lafad itu mah terjemah biasa. Bahkan kadang-kadang menerjemahkan pun tidak disesuaikan kadang-kadang dengan aslinya. Contoh, kalau kita buka Al-Quran terjemahan Kementerian Agama, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika diartikan ini kitab, padahal zalika secara bahasa Arab itu. Tapi dalam terjemah Kementerian Agama, zalikal kitab diartikan ini kitab. Karena itu maksudnya bahwa kitab ini gitu loh. Padahal maksudnya bahwa kitab ini dari langit turun ke bumi, maka penafsirannya hadzal kitab. Penerjemah nggak mau ribet-ribet, udah langsung artikan ini kitab. Padahal zalikal kitab maknanya itu kitab. Kalau kata Profesor Dr. Quraish Shihab, zalikal kitab ini artinya kitab itu tinggi derajatnya, tidak terjangkau oleh manusia, tapi ajarannya hadza, ajarannya bisa dilaksanakan oleh manusia. Makanya sampai saat ini belum ada yang bisa bikin Quran. Dari dulu Musalamah Al-Kadzab mencoba bikin surah Al-Fil. Al-Fil gajah, wa malfil, wa ma adraka malfil, lahu kurtumung tawil wa lahu zail, wa ma min khalqi rabbina biqalil. Artinya gajah. Tahukah kamu gajah? Apa itu gajah? Gajah itu punya ekor yang panjang, punya belalai, dia bukan makhluk Tuhan kita yang kecil. Kalau itu urusan gajah, menggambarkan gajah mah nggak usah turun ayat. Kebun binatang aja kita tahu, ya. Kemudian Ahmadiyah Qodiani mencoba merubah surah Az-Zikra.
Inna anzalnahu, kalau kata dia inna anzalnahu qariban minal qadian. Kan dulu kita mengenal tuh Ahmadiyah. Ada Ahmadiyah Qadiani, ada Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah Qadiani memahami Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, ya, nabi. Sementara Ahmadiyah Lahore memahami Mirza Ghulam Ahmad Mujaddid. Maka mereka merubah Al-Quran inna anzalnahu qariban minal qadian. Jadi dia ngaku Islam tidak sesuai dengan Islam yang ada. Ibaratnya karedok ngaku pecel, lontong ngaku ketupat. Itu kira-kira, ya. Jadi kembali lagi, maknanya, dari makna itu tidak bisa kita menangkap secara utuh tentang Al-Quran. Maka ada namanya makna isyarah. Coba ibu-ibu yang mau buka Quran, saya sengaja biar paham. Buka surah Al-Adiyat. Inna wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fasarna bihi naq'a fawasatna bihi jama'. Coba ujungnya ayat 6-nya, innal insana li rabbih lakanun. Kita kupas ayat ini. Wal adiyati dhabha, demi yang berlari kencang. Sayyidina Ali menafsirkan onta. Ibni Abbas menafsirkan kuda. Fal muriyati qadha, betapa kencangnya nih kalau kakinya membentur batu, itu memercikan api. Fal mughirati subasu, dia bisa menyerang secara tiba-tiba. Suasana subuh yang tadinya hening bisa bising. Fasarna bihi naq'a, di mana debu-debu bisa berterbangan. Fawasatna bihi jam'a, dia bisa menghantam perkumpulan musuh. Tapi ayat berikutnya coba, innal insana li rabbihi lakanun. Manusia terhadap Tuhannya penuh dengan kemusyrikan, penuh dengan kekufuran. Kan sekilas nggak nyambung. Ayat 1 sampai 5 bicara binatang yang lari kencang. Tapi ayat berikutnya innal insana li rabbihi lakanun wa innahu ala zalika lasyahid. Dan anehnya manusia terhadap kekufuran itu tahu hati kecilnya, ya. Nah kan kalau kita secara teksnya nggak nyambung. Ayat gimana sih? Ayat 1 sampai 5 bicara binatang yang lari kencang. Kenapa ayat 6 dan seterusnya bicara kedurhakaan manusia? Nah inilah makna isyarah, seakan-akan Allah bilang, hei manusia, lihat onta, lihat kuda. Kuda betapa kuatnya, bahkan kendaraan pun, tenaga kuda kan gitu. Sehebat-hebatnya kuda, begitu kuat bisa pakai perang, masih nurut sama majikan. Kata majikannya, kuda ente diam di sini, diam. Onta juga sama. Di Mekah onta nggak pakai kandang, garis aja pakai kawat, anteng dia. Betapa nurutnya sama majikannya, punya kekuatan besar. Sementara manusia yang lemah, innal insana li rabbihi lakanun. Manusia terhadap Tuhannya penuh dengan kekufuran. Dan anehnya, wa innahu ala dzalika lasyahid. Mereka tahu ketika dia berbuat kufur, tahu hatinya. Misalnya ada orang nggak puasa, dirinya sadar bahwa nggak puasa salah. Wa innahu ala zalika lasyahid. Ketika dia berbuat curang, hati kecilnya tahu. Wa innahu ala zalika lasyahid. Ya, makanya seorang filosof Yunani pernah berkata, namanya Plato, manusia di dalam kesendirian pasti berkata benar. Kenapa? Fitrahnya yang bicara. Ini kalau kita lihat hati manusia secara tasawuf, manusia terbagi tiga. Hatinya nih, ada sudur, di bawah sudur ada kolbun, di bawah kolbun ada fuad, di bawah fuad ada lub. Lub ini tempat menyimpan kebenaran, suara Tuhan. Maka di sini manusia tidak bisa membohongi hatinya. Kadang-kadang suara yang kebenaran memuncul tertutup. Nah, tutup ini namanya kafaroh, yang menutupi namanya kafir. Ya, kafir itu kan yang menutupi. Jadi suara kebenaran memuncul tertutup, kafaroh. Yang menutup kafir. Ya. Kan kafir itu bahasa Arab, artinya yang menutupi. Koper yang menutupi baju, kiper yang menutupi gawang. Kan gitu.
Nah, jadi manusia hati kecilnya wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Betapa cintanya kepada harta sampai dia membuat kikir. Kemudian Allah tegur, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Ya. Apa mereka enggak tahu bahwa ketika dibangkitkan di alam kubur, wa husila ma fis sudur, semua yang ada di dalam hatinya akan dimunculkan. Inna rabbahum bihim yauma idil khabir. Dan Tuhan itu Maha tahu apa yang diperbuat manusia. Ya. Jadi gini maksud saya. Jadi Quran untuk pertama belajar baca, kemudian kita belajar memahami makna lafaz. Setelah belajar memahami makna lafaz, kita belajar makna isyarah, makna ibrah, makna latoib, makna haqaiq. Maka dalam Quran ada tafsir, ada takwil. Beda. Tafsir dengan takwil beda. Nah, waktunya tinggal berapa menit lagi? 10 ya. Ada tanya jawab enggak? Ya? Ada tanya jawab? Enggak usah? Enggak usah, langsung aja. Oh, langsung tutup doa ya. Jadi waktunya tinggal 10 menit lagi. Ya. Jadi kembali lagi nih. Jadi Quran ya yang turun di bulan Ramadan itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus. Dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad bertahap. Dan dulu belum ada namanya Quran ditulis. Kemudian di zaman sahabat pun masih manuskrip. Jadi dulu itu Quran masih waktu manuskrip misalnya patah titik di atas satu, kasroh titik di bawah satu, terus begitu. Nah kemudian di zaman Tabi'in lalu dibikin tanda baca, tanda huruf. Oh, tak titiknya 2 di atas, ba titiknya 1 di bawah. Itu terus bertahap. Makanya kalau saya perhatikan tulisan Arab itu, kalau fi'il mudhari buat perempuan pasti pakai ta. Kalau buat laki-laki pakai iya. Itu seakan-akan simbol biar nggak lupa. Kalau perempuan tak titik 2 di atas, karena perempuan titiknya 2 di atas. Kalau laki-laki pakai iya, titiknya 2 di bawah. Misalnya Hindun tadhabu, Hindun sedang pergi pakai ta. Kalau laki-laki Zaidun yadhabu pakai iya. Ya. Dan uniknya bahasa Arab, bahasa Quran, huruf dari kanan, angka dari kiri. Huruf dari kanan, angka dari kiri. Ini huruf kan kecerdasan emosional nih kalau kanan. Kalau angka kecerdasan intelektual sebelah kiri. Ya. Coba di mana-mana kalau nulis kan dari kiri semua. Ini huruf dari kanan, angka dari kiri. Itulah tulisan Arab ya. Nah, kemudian kelebihan Al-Quran dari sisi saintifik, setiap hurufnya memiliki vibrasi, megetaran. Jadi memiliki frekuensi. Menurut Profesor Dr. Abdul Daim Al-Kahel, frekuensi Al-Quran itu mencapai 63,11%. Kalau terapi musik hanya 11%. Maka kalau orang baca Quran harus kedengeran sama telinga supaya melahirkan kekebalan tubuh. Karena isyarat Qur'annya sam'a wal absara wal afidah. Ketika dibaca kedengeran, maka akan melahirkan kekebalan tubuh. Ya. Makanya nih bertepatan dengan bulan Ramadan, usahakan kita baca Quran. Di sisi lain, orang yang gemar membaca Al-Quran adalah orang yang dirindukan surga. Di antaranya ada 4, ya, al-jannatu. Ya, surga itu dimerindukan 4 golongan. 1, Talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Kemudian orang yang puasa di bulan Ramadan, memelihara lidah, kan gitu, memberi makan orang yang sedang kelaparan. Bukan berarti duhur dikasih makan karena puasa lagi lapar, bukan. Jadi
Ya ini berkaitan dengan bicara Quran dari tadi, karena awalnya kita baca surah Inna Anzalna Al-Qadar ya. Jadi sekali lagi pesan, karenanya usahakan bacalah, seringlah baca Al-Quran. Apalagi misalnya kita yang sudah tua renta, apalagi yang kita pikirkan, sering-seringlah baca Quran. Yang masih muda belajar Quran ya, karena diantaranya itu bisa menenteramkan batin kita. Karena manusia pas habis waktunya, dua habis, masih ada 18 berapa? 18 pas ya? 18 pas. Doanya nggak apa-apa ya, langsung tutup doa. Oke, kita karena waktunya mau habis ya, kita sama-sama berdoa, tapi doanya agak panjang berarti karena saya keluar nunggu maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati muslimin wal muslimat minal masyriq ilal maghrib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina sahabi rasulina yajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi masjida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunajina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami' sayyi'at wa tarfa'una indaka la darajat wa tubaliguna bi aqsal ghayat min jamil khairati fi hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laqasuntu wa bika amantu ala rizqi abtatul abad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum buka belum.